Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua operator yang ada di seluruh Indonesia. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai tutorial Excel. Jadi, di video ini saya ingin berbagi mengenai cara untuk membuat nomor urut di Excel. Setidaknya ada 8 cara. Mulai dari cara yang manual sampai dengan cara yang menggunakan rumus. Kita langsung coba cara-caranya. Berikutnya, untuk cara ketiga. Cara ketiga. Di sini kita sudah mulai menggunakan rumus simple. Jadi rumusnya itu pertama kita buat angka 1 dulu. Di bawahnya kita buat rumusnya sama dengan, jadi sel sel yang angka 1 ini ya, E2 plus 1. Otomatis dia menjadi 2. Di sini tinggal kita drag aja ke bawah. Jadi tombol plus tadi ya, plus di drag ke bawah. Jadi di sini menanda artinya sama dengan E2. E2 kan nilainya 1 plus 1 sama dengan 2. Seperti itu. Di sini juga fungsinya bisa juga kalau teman-teman ingin membuat kelipatan ya. Misal nih plus 2 otomatis dia akan menjadi kelipatan tambah 2. 1, 3, 4. Oh, di sini perlu di drag dulu. Jadi kan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Seperti itu. Berikutnya, cara keempat. Di cara keempat ini, kita menggunakan rumus row. Jadi sama dengan row, ada buka kurung awal. Kemudian kita pilih sel pertama. Sel pertama itu G1, berarti klik sel pertama, tutup kurung. Otomatis dia akan mengurutkan sesuai dengan urutannya ini. 1, 2, 3, seperti itu. Ini tinggal kita drag saja ke bawah. Cara seperti itu juga bisa. Berikutnya, untuk cara kelima, itu teman-teman juga bisa menggunakan row juga, cuma beda posisi ya. Row, kurung buka, kurung tutup. Jadi jika cara keempat tadi ada row langsung ke sel pertama, kalau ini kurung buka kurung tutup min 1. Ini juga akan bisa membuat menjadi nomor urut. Sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Berikutnya cara keenam. Cara keenam di sini juga masih menggunakan rumus, tetapi di sini untuk cara keenam kita menggunakan rumus if. Sama dengan if. Di sini kita menggunakan logika ya. Jadi fungsinya itu nanti apabila kolom sebelahnya terisi, jadi kolom L ini terisi ada nilainya, itu nomornya akan terbuat otomatis. Jadi penomoran otomatis jika kolom sebelahnya terisi, seperti itu. If, jadi di sini untuk logikanya di sel L, L2. Jika L2 sama dengan kondisinya tanda petik 2 kali, koma, tanda petik lagi 2 kali, koma, row. Jadi kita masih menggunakan row juga. Row min 1, tutup kurung. Nah, di sini
dia tidak ada yang tampil. Ini kita garis dulu. Dia akan tampil otomatis ketika L, sel L ini, jadi kolom L ini terisi. Misal di sini kita isi saya makan nasi. Jadi di sini untuk cara keenam ini itu penomorannya otomatis jika ada data yang keisi. Jika tidak keisi seperti ini, tidak akan otomatis seperti itu. Berikutnya kita masuk ke cara ketujuh. Cara ketujuh. Di cara ketujuh ini kita menggunakan format yang dari Microsoft Excel-nya, jadi file. Jadi caranya seperti ini. Di sini kita ketik angka 1 dulu, kita enter. Berikutnya angka satunya kita klik file series. Berikutnya di sini series ini itu kita ingin memberikan penomorannya row, row itu sini ya, atau kolom. Kita pilih kolom. Jadi di sini kita menentukan mau sampai sebanyak apa penomorannya. Ya, misal 20. Kita klik OK. Otomatis dia terbuat dari 1 sampai dengan 20. Kelebihannya di sini, jika kita membuat penomoran 1000, otomatis lebih cepat. Karena kita tidak perlu mendrag ini sampai dengan 1000. Nah, ini. Gitu ya, teman-teman. Berikutnya, cara terakhir. Cara ke-8. Jadi, di cara ke-8 ini sebenarnya menggunakan rumus yang namanya sequence. Jadi harusnya sih rumusnya sequence nah, seperti ini. Tetapi di Excel yang menggunakan rumus sequence itu adanya di Excel yang versi updatean 2020 yang Office 365. Jadi di versi Office-nya saya masih Office 2019 itu tidak ada. Makanya jika kita lihat rumusnya di sini itu tidak muncul. Jadi kurang lebihnya nanti jika teman-teman punya Office versi 365 ya, itu nanti rumusnya sequence terus kurung buka 1000 ataupun 20 lah kita coba. Jadi ini nanti hampir sama seperti cara yang ketujuh. Otomatis dia akan mengurutkan dari 1 sampai 20. Seperti itu. Jadi lebih mudah mengurutkan angka jika jumlah angkanya dia lebih besar ya, seperti itu. Dan di sini kita coba jika ada sel yang kita hapus, efeknya di Excel dan penomorannya bagaimana gitu ya. Misal nih, di sini untuk penomoran 2 ini saya hapus. Kita del. Nah, di sini ternyata ada yang loncat karena dihapus. Cara pertama, cara kedua, ada juga yang error. Seperti cara ketiga ini, rumusnya dia terpotong jadi error. Cara keempat juga sama. Ada yang masih urut, seperti cara kelima. Cara keenam urut. Cara ketujuh dia loncat ya, seperti itu. Jadi dari sini teman-teman bisa memutuskan ingin menggunakan penomoran yang mana. Untuk penomoran yang masih urut itu menggunakan cara kelima. Nih, 1, 2. Jadi dia akan berubah. Menggunakan rumus row buka
kurung awal akhir min 1. Dan cara keenam itu yang menggunakan rumus if. Jadi jika kolom di sebelahnya terisi, dia otomatis muncul. Jika tidak, dia tidak muncul. Seperti itu. Jadi nanti untuk filenya ini saya coba share ke teman-teman untuk sekalian teman-teman bisa belajar. Mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Silakan like video ini jika suka dan subscribe untuk info berikutnya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.